Untuk menghindari kejaran musuh, pria itu mengemudikan mobil langsung ke laut. Namun mobil seketika berubah menjadi kapal selam. Di bawah operasinya, sebuah kamera telah dipasang di atap mobil. Helikopter musuh langsung menjadi sasaran. Dia langsung menekan tombol yang membuat ledakan besar di udara. Masalah ini sudah selesai. Saat dia sedang bersenang-senang, dua pelaut mengejarnya dan dengan cepat menyerang. Untungnya dia memutar kemudi tepat waktu dan menghindari serangan musuh lalu langsung menembakkan rudal ke arah musuh. Dia berhasil menghancurkan musuh. Pelaut yang tersisa juga tidak luput dari serangannya. Namun belum sempat ia bergembira, sebuah kapal selam musuh muncul di hadapannya, dan segera melancarkan serangan. Dia tetap berusaha mengelak, tapi saat ini mobil kehabisan roket. Jadi dia tidak bisa menyerang musuh. Maka dia segera memutar balik mobilnya dan mengeluarkan banyak asap hitam. Saat musuh tidak dapat menentukan arah, dia menekan sakelar dan dengan cepat menjatuhkan ranjau. Akhirnya berhasil meledakkan musuh. Dan sekarang mobil juga terkena gelombang kejut akibat ledakan sebelumnya. Maka keduanya bersiap untuk kembali. Tapi saat itu mereka melihat pangkalan besar yang tersembunyi di dasar laut. Dan ada puluhan ilmuwan serta banyak satelit tersembunyi di pangkalan ini. Karena kapal selam dan Mia tiba-tiba menghilang tanpa suara, maka pemerintah telah mengirimkan agen khusus untuk menyelidiki peristiwa tersebut. Dan melalui investigasi mereka menduga pangkalan ini adalah karya seorang tokoh pelayaran. Dan ini bukan hanyalah sumber keuangan yang kaya dari Raja Pelayaran. Dia juga membangun pangkalan di laut hanya karena dia sangat peduli dengan makhluk. Jadi dia dan Mia akan mencoba belajar. Mereka berpose sebagai ahli biologi. Sukses sampai di base ini. Tapi mereka tidak menemukan bukti. Karena tidak menemukan jejak kapal selam. Mereka hanya bisa pergi sekarang dan akan punya rencana jangka panjang. Namun tepat setelah keduanya berangkat tiba-tiba diserang. Ini adalah awal dari adegan tersebut. Setelah melihat semua ini, Nisan dengan cepat kembali ke daratan. Dan segera memberitahu alasannya. Kemudian atasan langsung memutuskan untuk mengutusnya dan Mia turun dari kapal selam. Juga melakukan pemeriksaan kapal Taipan di laut. Mereka turun dari helikopter untuk masuk ke kapal selam. Dengan bantuan kapten, mereka dengan cepat menemukan kapal tanker milik Taipan. Tapi saat mereka mendekat, kapal selam itu tiba-tiba kehilangan kendali. Setelah kapal tanker itu membuka palka dan menelan langsung kapal selam. Untuk mengeluarkan awak kapal di dalam, pekerja menggunakan senapan angin untuk menembus lambung kapal. Bersiap untuk mencekik anggota awak kapal. Namun saat hendak membuka kran gas, awak di dalam tiba-tiba membuka palka dan merangkak keluar tepat waktu. Atasan langsung memerintahkan penahanan semua kru. Dan mengapa Taipan melakukannya? Karena dia akan memanfaatkan kapal selam yang dibajak ini untuk mengelabui aparat. Dia kemudian memesan roket yang dia kembangkan. Semua terpasang di kapal selam. Kemudian dengan cepat mengarahkan kapal selam keluar dari kapal tanker, menuju ke lokasi peluncuran, dan dia bersiap kembali ke markas. Tapi begitu turun dari kapal tanker, tiba-tiba dia melarikan diri dari penangkaran, dan menyelamatkan semua kru yang dikurung. Mereka dengan cepat menyerang musuh di kapal tanker. Karena jumlahnya lebih banyak, mereka dengan cepat menjatuhkan musuh di kabin. Tapi dia ingin menghentikan sang Taipan kali ini. Mereka harus memasuki ruangan kontrol. Namun setelah mencoba mereka tidak bisa mendekati ruang kontrol. Bahkan sebuah granat tak mampu meledakkan pintu baja ruang kontrol. Karena pintu baja ini terbuat dari bahan metal. Jadi mereka benar-benar tidak bisa masuk. Tiba-tiba ide lain muncul. Dia menggiring massa ke kompartemen roket dan melepas hulu ledak roket. Dia dengan hati-hati mengeluarkan detonator di dalamnya. Dan kemudian mengatur timer di atasnya. Setelah itu dia mencabut timernya. Dengan dentuman keras mereka meledakkan pintu baja tersebut. Jadi kerumunan dengan cepat mengalahkan orang di dalam. Tapi Taipan di dalam tertawa karena mereka datang. Saat ini rudal telah dikerahkan. Dan mereka akan meledak dalam 4 menit. Di saat kritis dia segera mencari kapten. Dia meminta kapten untuk merubah posisi target kedua kapal selam. Kemudian mengirim pesan ke kapal selam. Benar saja kapal selam mengubah posisi targetnya. Dan dengan cepat menembakkan roket. Jelas rencana Nisan berhasil. Di perangkat pelacakan satelit, dua roket menghancurkan satu sama lain.
Tapi tanker itu tiba-tiba mengaktifkan alat penghancur dirinya sendiri. Dia memerintahkan semua orang untuk bergegas kembali ke kapal selam, dan segera menembakkan torpedo yang meledakkan palka kapal tanker tersebut. Mereka segera kabur dari kapal tanker. Setiap orang telah lolos, namun kapal selam tidak kembali ke dermaga. Sebaliknya ia pergi ke pangkalan Taipan. Hanya karena Mia dikurung di sini. Kemudian kapten segera menyuruhnya menyelamatkan Mia dalam waktu 1 jam. Karena pihak kapal sudah mendapat perintah dari atasannya untuk meledakkan base bos sekarang. Tetapi sebaliknya kapten memberinya waktu 1 jam. Lalu memberinya jet ski. Dia langsung pergi ke markas bos. Dia juga terdeteksi di kamera pengawas. Anehnya Taipan dengan baik hati meminta untuk menemuinya di lift. Karena di lift dia memasang jebakan. Tapi dia tak mudah tertipu dan berhasil keluar dari lift. Setelah menanyakan di mana Mia disekap, tapi dia tak mendapat jawaban. Nissan langsung pergi ke markas sendirian untuk mencari Mia. Tapi untungnya pangkalan tidak terlalu besar dan Nissan berhasil menemukan Mia. Dan saat Nissan melepaskan Mia, kapten langsung menembakkan sebuah torpedo menghantam pangkalan dengan ledakan dahsyat. Dalam sekejap pangkalan itu langsung tenggelam. Tapi untungnya mereka masuk ke kapsul penyelamat. Setelah menekan tombol kapsul dengan cepat muncul di permukaan air. Saat ini kapal telah datang untuk menyelamatkan mereka berdua. Cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film terbaru.